Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di webinar parenting ini, perkenalkan, nama saya Karomatul Husna dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hari ini saya akan bahas topik yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, yaitu peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak usia dini. Baik, hari ini saya akan bahas 6 poin utama. Yang pertama, mengapa peran ayah dan ibu sama pentingnya dalam pengasuhan anak. Yang kedua, peran spesifik ibu. Terus yang ketiga, peran spesifik ayah. Terus yang keempat, dampak pengasuhan yang seimbang bagi tumbuh kembang anak. Yang kelima, tantangan yang sering dihadapi orang tua dan cara mengatasinya. Terus yang keenam, yang terakhir, tips praktis yang bisa langsung bapak dan ibu terapkan di rumah. Baik, pertama-tama saya akan bahas dulu terkait tentang anak usia dini. Anak usia dini itu dari umur 0 sampai 6 tahun itu berada dalam masa golden age atau usia emas. Pada fase ini, otak anak itu berkembang hingga 80%, di mana mereka memiliki daya serap informasi yang sangat tinggi, seperti sponge. Lingkungan pertama dan utama yang mereka kenal adalah keluarga. Hubungan dan interaksi antara ayah dan ibu di dalam rumah tangga itu merupakan sekolah cinta pertama bagi anak. Melalui sinergi kedua orang tua, anak itu belajar tentang emosi, cara berkomunikasi, serta bagaimana bersosialisasi dengan dunia luar. Contohnya ketika anak melihat ayah menyapa ibu dengan senyuman dan kata-kata lembut setiap pulang kerja, anak itu menyerap cara berkomunikasi tersebut dan mempraktekannya saat menyapa teman-temannya di sekolah. Karena orang tuanya aja udah mengajari dia gitu, udah kayak kalau gitu kan berarti udah mempraktekkan kalau si ayah dan ibu itu sering menyapa dengan senyuman yang lembut gitu kan. Jadi si anak itu mempraktekkan ke teman-temannya kayak gitu. Karena emang kalau keluarganya mencontohkan yang baik, anak juga ikut baik karena kayak setiap yang dia lihat dia akan menirunya gitu. Terus ada juga kayak contoh ketika anak terjatuh lalu melihat ayah dan ibu tidak saling menyalahkan, melainkan kompak langsung menolongnya dengan tenang, anak itu belajar bahwa saat menghadapi masalah itu fokus utamanya adalah mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah begitu. Ya karena orang tua aja setiap melihat anak itu langsung refleks, langsung nyamperin anaknya buat nolongin anaknya. Jadi dia tuh kayak setelah itu tuh mikirnya kayak berarti kalau aku jatuh, aku nih harus mencari solusi, bukannya aku cari orang ini salah ini gitu. Terus kenapa ayah dan ibu sama pentingnya? Karena anak itu belajar dari pola relasi pertamanya, yaitu interaksi yang ia lihat antara ayah dan ibunya di rumah. Itu tuh adalah sekolah relasi pertama bagi anak. Secara umum, ibu itu cenderung memberikan kehangatan emosional, sentuhan, dan rasa aman. Sementara ayah secara umum itu cenderung mendorong anak untuk eksplorasi, mengambil resiko yang aman, dan membangun keberanian. Keduanya saling melengkapi, bukan saling menggantikan.
Penelitian psikologi perkembangan anak juga menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan keterlibatan aktif dari kedua orang tuanya itu memiliki kemampuan regulasi emosi dan rasa percaya diri yang jauh lebih baik dibanding anak yang hanya diasuh oleh satu figur dominannya, kayak ibu aja, ayah aja gitu loh. Nah, peran yang saya maksud ini bukan soal kayak kaku gender, terus seperti kayak ayah harus begini, ibu harus begini, tapi lebih kepada kehadiran dan keterlibatan aktif keduanya gitu. Saat anak ingin belajar bersepeda itu ibu memberikan perlindungan kayak memasangkan helm dan perlindungan lutut. Terus sedangkan ayah itu kan memberikan dorongan keberanian, terus memegang sepeda, terus selalu melepaskan perlahan sambil menyemangati. Nah, kombinasi ini kan membuat anak itu merasa aman sekaligus berani. Tapi kalau figur ayahnya kurang kan kayak berarti kan kurang gitu ya. Kayak kalau ibu berarti kan ibu doang, kayak nggak lengkap gitu lah ibaratnya. Sekarang mari kita bahas peran spesifik ibu. Itu yang pertama adalah kelekatan dan rasa aman, kayak seperti sentuhan, pelukan, respon cepat seorang ibu terhadap kebutuhan anak, atau kelekatan yang menjadi fondasi rasa aman anak sepanjang hidupnya gitu. Terus yang kedua itu stimulasi bahasa sehari-hari, kayak percakapan rutin yang dilakukan ibu saat menyusui, menyuapi, atau memandikan anak itu ternyata sangat efektif untuk mempercepat perkembangan bahasa anak meski terlihat sederhana gitu. Yang ketiga itu regulasi emosi. Ibu itu sering menjadi tempat pertama anak itu belajar menamai itu perasaannya, kayak oh kamu sedang sedih ya, kamu marah karena mainan yang diambil ya, terus dan lain-lain gitu. Nah, secara biologis dan psikologis, ibu itu memiliki kedekatan awal yang sangat kuat dengan anak sejak dalam kandungan. Terus kayak saat anak berusia 2 tahun itu mengalami tantrum menangis histeris di tempat umum karena mainannya rusak, ibu itu datang mendekati anak, itu memeluknya dengan tenang. Terus ibu itu berkata kayak, adek sedih ya mainannya rusak, sini ibu peluk. Nah, pelukan dan validasi ini itu langsung menurunkan hormon stres anak kayak gitu. Selanjutnya kita akan bahas peran spesifik ayah. Yang pertama itu kayak ayah itu membangun rasa percaya diri dan keberanian. Gaya bermain ayah itu yang biasanya lebih aktif gitu, kayak misalnya bermain kasar yang tetap aman, kayak seperti gendong-gendongan atau lempar tangkap bola, membantu anak belajar mengelola resiko dan membangun keberanian. Terus yang kedua itu ayah itu sering menjadi model kemandirian. Ayah cenderung mendorong anak untuk mencoba hal baru sendiri. Misalnya kayak seperti memanjat dengan pengawasan, terus atau memecahkan masalah kecil sendiri yang membangun rasa mampu pada anak gitu. Terus yang ketiga itu ayah membantu anak memahami struktur dan aturan sederhana serta memperluas wawasan anak tentang dunia di luar rumah. Misalnya saat mengajak anak jalan-jalan atau mengenalkan lingkungan baru gitu. Nah, peran spesifik ayah itu dalam pengasuhan
itu adalah figur ayah itu membawa perspektif baru yang menantang dan memperluas dunia anak melalui stimulasi fisik. Contohnya kayak ayah itu mengajak anak bermain kayak kuda-kudaan di atas punggungnya atau bermain lempar tangkap bola plastik di halaman gitu. Lewat permainan fisik yang seru ini, anak itu belajar mengontrol kekuatan tubuhnya agar tidak melukai diri sendiri dan ayahnya gitu. Sekaligus memicu rasa percaya diri. Terus kayak contoh lagi ya, saat anak kesulitan membuka tutup botol minumannya, ayah tidak langsung membukakannya, melainkan memberi kayak contoh dan menyemangati gitu, beri contoh dan mengamati gitu. Coba diputar ke arah kiri, pakai tenaga sedikit gitu. Ayah yakin kakak itu pasti bisa, dibilang gitu kan. Kayak ini itu melatih self kayak keyakinan diri pada anak gitu. Nah, terus apa dampak nyata dari pengasuhan yang seimbang antara ayah dan ibu bagi anak? Pertama itu regulasi emosi anak itu menjadi lebih stabil. Anak lebih mudah menenangkan diri dan mengenali perasaannya sendiri maupun orang lain. Terus yang kedua itu kepercayaan diri sosial anak itu menjadi lebih berani berinteraksi dengan teman sebayanya dan beradaptasi di lingkungan baru. Kayak misalnya saat masuk sekolah pertama kali gitu. Terus yang ketiga itu kemandirian yang sehat. Anak mampu mencoba hal-hal baru tanpa rasa takut berlebihan, tapi tetap mengenal batas aman karena sudah terbiasa dengan eksplorasi yang difasilitasi ayah, namun tetap dalam rasa aman dari ibu gitu. Terus ketika ayah dan ibu itu berhasil membangun kemitraan yang kompak, anak akan menerima manfaat jangka panjang dalam aspek emosi dan sosial. Contohnya, contoh kepercayaan diri sosial ya. Saat hari pertama masuk sekolah PAUD atau TK, anak yang emosinya dipenuhi oleh kedua orang tuanya yang cenderung lebih mudah melepas tangan ibunya, tersenyum dan berani menyapa guru atau teman baru tanpa menangis histeris. Soalnya kan biasanya kan anak kan kayak harus ditemenin ibunya gitu kayak gitu kan. Tapi kalau emang dia itu dapat perannya itu tuh kayak dia tuh kayak percaya diri gitu. Kayak dia senyum ke guru lain, senang bergaul sama teman-temannya yang baru gitu. Terus contoh yang kedua itu anak laki-laki yang melihat ayahnya rajin membantu ibu mencuci piring atau menjaga anak saat ibu lelah akan tumbuh menjadi pria yang menghargai perempuan dan tidak canggung untuk bekerja sama dalam urusan domestik saat dewasa kelak. Berarti kayak intinya tuh kayak seumpama anak itu melihat si ayah kayak sering membantu ibunya gini kayak gitu kan, berarti anak itu bakal meniru si ayah nanti setelah dia udah sampai jenjang itu gitu. Nah, tentu saja dalam praktiknya ada beberapa tantangan yang sering dihadapi orang tua. Tantangan pertama itu ayah sibuk bekerja sehingga waktunya itu terbatas. Nah, itu tuh solusinya manfaatkan waktu singkat dengan kualitas tinggi, kayak seperti semisal 15 menit bermain fokus tanpa gawe itu jauh lebih baik dibandingkan 1 jam bersama tapi sambil scroll HP. Karena zaman sekarang itu orang tua itu kayak lebih ke fokus ke HP dibanding anaknya. Kayak sekarang itu dia nemenin anaknya, cuman kayak anaknya itu nggak diajak ngomong, malah dia itu malah sibuk scroll HP sendiri begitu. Terus tantangan yang kedua, ibu itu merasa harus menangani semuanya sendiri. Nah, itu tuh solusinya kayak buat berbagai peran yang jelas namun fleksibel, dan komunikasinya itu kebutuhan dukungan secara terbuka kepada pasangan, kayak jangan dipendam sendiri. Terus tantangan ketiga itu perbedaan gaya. Nah, pengasuhan antara ayah dan ibu itu misalnya ayah lebih santai, terus ibu lebih tegas.
Nah itu tuh solusinya diskusikan, terus nilai dan batasan bersama di luar hadapan anak gitu, kayak supaya pesan yang diterima anak itu konsisten, tidak membingungkan anak karena aturan dari ayah dan ibu itu berbeda gitu. Karena kan sekarang itu kayak egois masing-masing ya, ibu sama ayah itu kayak ya gitu, jarang ada yang berkomunikasi tentang itu gitu. Nah sekarang mari kita masuk ke bagian paling praktis, tips yang bisa langsung bapak dan ibu terapkan di rumah. Pertama itu kita harus family time rutin. Sisihkan 15-20 menit setiap hari untuk waktu bersama tanpa gawai. Kayak jangan sibuk sendiri lah orang tuanya. Kayak bisa bermain, membaca buku bersama, atau sekedar ngobrol santai gitu. Yang kedua itu komunikasikan peran. Diskusikan bagian tugas pengasuhan secara berkala antara ayah dan ibu gitu. Sesuaikan dengan kondisi dan jadwal masing-masing. Jangan dianggap sudah baku selamanya gitu. Terus yang ketiga itu gantian, bukan bergantian total gitu. Maksudnya usahakan kedua orang tua itu tetap terlibat dalam rutinitas inti seperti makan, mandi, dan tidur anak gitu. Jangan sampai semuanya diserahkan sepenuhnya ke satu pihak saja, kayak ibu-ibu aja, ayah-ayah aja gitu. Kayak yang keempat itu konsisten dalam aturan, kayak sepakati aturan dasar bersama supaya anak tidak bingung menerima pesan yang berbeda dari ayah dan ibu. Misalnya soal jam tidur atau screen time gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.